Itu emang udah dicoba dulu sebelumnya, emang udah dicoba semuanya? Udah dites. Iya, jadi power ada, bunyi motor tuh bunyi cek 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 cek, cek. Selamat datang di Motorativo Channel. Karena kebetulan Aldi lagi nggak bisa, lagi berhalangan, jadi terpaksa saya yang menggantikan. Ketemu lagi dengan Om David. Halo Om David. Gimana Om David, kabarnya Om David? Baik, Om Baik ya? Ya. Gua tadi pas masuk di bawah, gua ngeliat ada motor kayaknya mau turun mesin tuh. Bener, yang LX putih ya? Iya, Ya, itu kenapa tuh Om? Itu kebetulan kondisi dia mati. Datang itu ke bengkel kondisi nggak mau hidup mesin. Oke. Habis itu kita harus cek kan Om Fidra ya, kita harus cek keseluruhan. Begitu kita cek, dari hal yang terkecil kita cek, pengapian apa segala macam masih ada, cuman tetap nggak mau nyala. Biasanya kalau udah kayak gitu mau nggak mau di tahap terakhir kita harus ke bagian engine. Itu emang udah dicoba dulu sebelumnya, emang udah dicoba semuanya? Udah dites. Iya, jadi power ada, bunyi motor tuh bunyi cek 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 cek. Itu kita cek dari kelistrikan, pengapian, semua kita cek, busi, aki segala macam, relay masih aman. Oke, terus akhirnya kenapa tuh Om? Akhirnya kita bilang, waduh ini kayaknya harus turun mesin nih Om. Ownernya juga, oh ya udah nggak masalah, turun aja karena memang kondisinya mati kan. Oke. Terus juga kilometernya juga udah lumayan besar. Begitu kita tanya udah pernah turun mesin belum ya berarti sekalian. Cuman kendalanya begitu kita bongkar engine ternyata ada problem di rantai keteng. Rantai keteng? Oke, kenapa tuh Om? Sebabnya itu rantai ketengnya itu lidah tensionernya itu patah. Ya, yang menyebabkan si rantai keteng nggak berfungsi kan. Mungkin sebabnya itu karena ini ya Om Fidra ya. Rantai keteng kan kadang seiring waktu pemakaian itu tuh dia bisa agak setelannya tuh agak longgar lah. Oke. Nggak ukurannya itu agak megar sedikit dari normalnya. Oke. Kalau misalkan kita sering rutin turun mesin kan otomatis kan kita setel semua ulang. Bukan rutin turun mesin ya, pas waktunya turun mesin. Oke. Itu karena memang pemakaian atau memang si ownernya memang suka geber-geber atau gimana? Murni pemakaian sih, karena udah umur juga. Maksudnya memang sudah memasuki harusnya batas waktu yang dulu kita pernah obrolin itu di kilometer 30.000 lah atau 40.000 lebih baik turun. Ya itu kan untuk bersih-bersih, bukan untuk ada kerusakan. Jadi jangan begitu rusak baru turun mesin. Iya. Oke, terus tapi kalau misalnya gini, misalnya dia ngecek nih, misalnya waktu itu sempat sebelum rusak nih dia sempat ngecek gitu sih, misalnya turun mesin gitu, sempat turun mesin, itu kejadian itu mungkin nggak akan kejadian? Mungkin nggak akan kejadian, karena kan begitu turun mesin itu kan semua kan yang seperti head itu kita kayak ada piston, ada klep itu pasti kita skir ulang, kita bersihin. Terus yang rantai keteng, noken as itu pasti kita setel lagi. Jadi setelannya kan normal lagi. Betul. Nah, itu tapi ya, kan itu kan apa namanya tadi lidah tensioner. Lidah tensioner kan hanya sebagai jalur tuh. Nah itu kenapa bisa sampai patah itu? Mungkin kronologinya di saat rantai ketengnya itu udah mulai kendor, dia keluar dari jalur. Si rantainya? Rantai ketengnya. Begitu dia keluar dari jalur, si lidah tensioner ini kan bisa dibilang kan untuk mempermulus jalur si rantai. Jadi ibaratnya kayak dudukannya. Nah mungkin begitu rantainya udah kendor, dia keluar dari jalur. Karena dia muter terus matahin itunya. Nah kalau itu kondisinya udah patah, si rantai juga kan nggak berfungsi, engine nggak nyala. Dari situ sih. Itu kalau mungkin nggak sih sebenarnya kalau rantai ketengnya itu kendor itu karena maksudnya udah kendor itu karena
pemakaian karena olinya kurang, maksudnya mungkin si ownernya telat ganti oli atau segala macem, itu mungkin nggak sih? Kalau kemungkinan sih pasti ada, karena kan yang namanya telat ganti oli itu kan bikin si performance mesin itu lebih berat kerjanya. Dalam artian itu si engine panas, kerjanya lebih berat, jadi nggak sesuai yang harusnya. Kalau sering rutin ganti oli itu kan engine dingin, pemakaiannya juga engine maksimal, jadinya kerja juga begitu kita buka throttle, kerja engine juga nggak terlalu berat karena pelumasnya semua berfungsi baik. Sorry, mau nanya dong, itu ngaruh nggak sih kalau misalnya kita sering bejek-bejek gitu? Jadi kan maksudnya kalau motor matic kan kadang-kadang kita suka tuh lampu merah begitu hijau langsung kita geber gas habis gitu kan. Sebenarnya itu ngaruh nggak sih? Kalau misalkan si pelumas dalam engine normal aja itu nggak ada masalah. Biasanya kalau kita yang dari berarti gaya riding kita ya, gaya riding kita yang kita baru langsung buka gas, kadang ada yang ngurut. Iya. Sebenarnya itu lebih ke faktornya itu mungkin lebih ke dalaman CVT lebih awet. Kalau ngurut. Jadi saya pernah nemuin nih Om Fidra, kalau kita bicara ke situ ya. Kita kan pernah bilang fan belt itu umurnya di kilometer maksimal itu 15.000 kilometer. Saya pernah nemuin sampai 22.000 kilometer dia belum pernah ganti. Bapak-bapak saya tanya, wih hebat banget belum pernah ganti. Ternyata dia nggak pernah lewat dari 40 km per jam. Karena itu rupanya ya. Oke. Tapi kalau ke engine lebih ke oli. Lebih ke olinya. Ya pemakaian kayak gitu kan, misalkan kita buka gas, berarti si throttle kebuka besar, piston juga geraknya langsung cepat. Pasti kalau misalkan pelumasnya nggak baik dalam kondisi baik, pasti juga ada gesekan, lebih panas. Jadi itulah ya guys ya, teman-teman ya, oli yang paling penting. Jangan lupa ya. Ngomong-ngomong nih Om David, biayanya berapa tuh kenanya? Kalau dengan kondisi sekarang ya, ini si Vespa LX ini ya. Ya kalau misalkan biaya itu kurang lebih sekarang mungkin sekitar 1,2 itu. Itu untuk apa aja tuh Om? Itu untuk pertama biaya turun mesin itu sekitar 600.000. Habis itu yang pasti oli mesin 110. Ada lagi yang namanya packing ya, karena ini turun juga sekalian kita ganti seal clap supaya jauhin keadaan dimana kalau kita nggak ganti takutnya begitu kita pasang sebulan 2 bulan tiba-tiba bermasalah di part yang kita itu semua ganti, termasuk nanti ada lagi ya kalau sama lidah tensioner dan rantai ketengnya mungkin bisa di angka 2 juta. Itu kalau lidah tensionernya itu berapa Om? Kurang kisaran berapa? Mungkin kisaran 200.000. 200.000-an? Iya. Rantai ketengnya pun harus diganti sekarang? Harus diganti. Harus? Iya. Kenapa Om? Karena udah kalau dilihat itu udah nggak presisi ya, udah mau putus lah. Iya. Nah si rantai ketengnya sendiri berapa? Rantai keteng juga di angka 200-300an. 200-300an? Betul. Nah itu teman-teman, makanya jangan segan-segan untuk servis, ganti oli supaya motornya tetap prima. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya yang gede Om David ya nantinya ya. Jadi kalau cuma ganti oli aja kan cuma berapa sih? Cuma 100-200 ribu. Tapi motor dalam kondisi tetap prima. Betul. Oke. Yang penting. Iya paling penting tuh. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan Motorativo Channel. Sampai jumpa lagi. Sign out. Gitu aja dari kita, dari Motorativo Channel. Sorry. Gue bingung menutupnya.